kaum muslimin yang berbahagia, khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jamaah Jumat. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang mulia, yaitu hari Jumat, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Dan hari ini juga bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah. Pada 27 Rajab ini terjadi peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj adalah peristiwa besar. Isra wal Mi'raj adalah mukjizat terbesar kedua yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, diperjalankan dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkah menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Kemudian Mi'raj, naik menembus langit pertama sampai ke langit ketujuh, kemudian menembus lagi ke Sidratil Muntaha, hanya 1 malam saja. Apa hadiah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu adalah perintah salat. Makanya salat adalah amalan yang sangat istimewa. Kenapa? Ketika Allah perintahkan hambanya untuk membayar zakat, cukup ayat yang turun melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ketika Allah perintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa, cukup ayat yang turun melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ketika Allah perintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, cukup ayat yang turun melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Akan tetapi kaum muslimin, ketika Allah perintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah salat, tidak cukup ayat yang turun. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke atas langit. Makanya salat adalah amalan yang sangat istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti dia sudah menegakkan pondasi agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia sudah meruntuhkan pondasi agama. Salat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah di yaumil kiamah nanti. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha lahu sairu amali. Wa in fasadat fasada sairu amali. Amalan yang pertama kali, perkara yang pertama kali dihisab di yaumil kiamah nanti adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baik pula lah amalan-amalan yang lainnya. Namun sebaliknya, apabila salatnya buruk, bermasalah, maka amalan-amalan yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi mengatakan, as-salatu miftahul jannah. Salat adalah kunci pembuka pintu surga. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya, wahai hambaku, ke sini. Ini adalah sedekahmu. Ini adalah zakatmu. Ini adalah puasamu. Ini adalah pergi haji dan umrohmu. Ini adalah kamu pernah dulu membantu orang. Kemudian mana kuncinya? Kemudian seorang hamba itu berkata kepada Allah, ya Allah, apa kuncinya? Kuncinya adalah salat. Tidak ada salatku ya Allah. Berarti kamu tidak bisa memasuki surga karena tidak ada kuncinya, yaitu salat. Kamu hanya bisa menyaksikan amalmu, akan tetapi kamu tidak bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itu kaum muslimin, khatib mengajak kepada kaum muslimin, terutama bagi khatib yang menyampaikan, jangan kita tinggalkan salat. Ada istilah mengatakan, salatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Ringankan langkah kakimu menuju masjid untuk salat sebelum engkau diantarkan ke masjid untuk disolatkan. Sering-seringlah salat di belakang imam sebelum engkau disolatkan di depan imam. Maka daripada itu, peliharalah salat kita, jangan kita tinggalkan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.